Salve sama saudara dan saudari terkasih, para sahabat, segenap keluarga terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengikuti lebih lanjut kisah perjalanan ziarah Holy Door yang kami lakukan bersama New Rainbow Tours setelah mengunjungi keempat Porta Santa di Roma, Vatikan. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga terkasih, perjalanan ziarah kami berlanjut dengan mengunjungi kota Pisa pada hari Kamis 18 September 2025. Perjalanan dari kota Roma ke Pisa yang berjarak 350 km membutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 5-6 jam. Perjalanan yang panjang ini diisi dengan doa, renungan, dan informasi tempat-tempat yang dikunjungi. Di Pisa, kami menikmati dan mengabadikan keindahan menara miring Pisa berupa foto-foto dan video. Perjalanan selama di Pisa ditutup dengan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Santa Maria Assunta Pisa. Katedral ini berada di alun-alun yang sama, yang dikenal sebagai Piazza dei Miracoli bersama dengan Menara Pisa dan Baptisterium Pisa. Kami bermalam di kota Pisa. Setelah menikmati kota Pisa, pada hari Jumat 19 September 2025, kami melanjutkan perjalanan ke kota Milan. Jarak dari Pisa ke Milan sekitar 216 km. Perjalanan ke kota Milan membutuhkan waktu 3-4 jam. Tempat yang dikunjungi di Milan yakni Santuario Rosa Mistica, Madre della Chiesa di Montichiari, Brescia. Kami merayakan Ekaristi bersama di Kapela Santuari Rosa Mistica, tempat Maria Rosa Mistica menampakkan diri secara berulang kali pada tahun 1947 dan 1966 kepada seorang visioner Italia yang bernama Pierina Gili. Setelah menunggu sangat lama dan panjang, pada tanggal 5 Juli 2024, Dikasteri Ajaran Iman Vatikan mengumumkan persetujuan atas penampakan perawan Maria yang terberkati kepada Pierina Gili. Kami sangat bersyukur bisa merayakan Ekaristi dan berdoa sambil berlutut di beberapa anak tangga menuju patung Bunda Maria Rosa Mistica. Tempat lain yang dikunjungi di kota Milan yakni di Castello Milano dan Duomo di Milano atau Duomo Katedral di Milano. Ada tulisan di bagian atas katedral ini yakni Mariae Nascenti. Tulisan bahasa Latin ini berarti kelahiran Maria atau kelahiran Maria Perawan. Frase ini sering digunakan untuk merujuk pada Santa Maria Assunta e Maria Nascenti yang merupakan bagian dari nama resmi Katedral Duomo di Milan, mengacu pada Santa Perawan Maria yang dilahirkan. Setelah melakukan perjalanan ziarah di negara Italia, pada hari Sabtu 20 September 2025, kami melanjutkan perjalanan ziarah ke negara Monaco dengan waktu tempuh 4-5 jam. Setiba di Monaco, kami makan siang sambil menikmati indahnya kota Monaco. Kami berkunjung ke Istana Kerajaan Monaco untuk mengambil foto dan mengabadikan pengalaman di Monaco dengan berfoto di spot foto dekat Istana Kerajaan Monaco dengan latar belakang kota Monaco yang begitu indah. Monaco sebagai negara kecil tapi sangat kaya. Kami berkunjung juga ke Katedral Santo Nicholas Monaco yang di dalamnya terdapat makam keluarga Pangeran Rainier ketiga dan istrinya aktris Amerika Grace Kelly serta beberapa makam penguasa pertama dari bangsa Grimaldi. Tapi sayang sekali kami tidak bisa masuk ke dalam katedral karena sedang ada misa pemberkatan nikah. Grup kami juga berkunjung ke Casino Monte Carlo. Perjalanan kami berlanjut ke Cannes dan bermalam di Cannes, Prancis. Pada hari Minggu 21 September 2025, kami merayakan Ekaristi hari Minggu biasa ke-25 di salah satu ruangan yang memang sudah disiapkan di Hotel Mercure, Cannes.
Pada hari ini, kami meninggalkan kota Cannes menuju Barcelona dengan jarak tempuh 720 km selama 12 jam. Selama di Barcelona, kami mengunjungi Montserrat Monastery untuk melihat Black Madonna, patung Bunda Maria hitam yang sangat terkenal. Kami merayakan Ekaristi bersama di salah satu kapela yang berada di Montserrat Monastery. Pada hari yang sama, kami melanjutkan perjalanan ziarah dengan mengunjungi Basilika Sagrada Family yang berada persis di jantung kota Barcelona. Sagrada Familia atau Basilika Keluarga Kudus ini adalah Basilika Katolik megah di Barcelona, Spanyol, yang dirancang oleh arsitek terkenal Antoni Gaudi. Pembangunan basilika ini dimulai pada tahun 1882 dan masih berlanjut hingga kini, menjadikannya mahakarya yang dibangun selama lebih dari 1 abad. Setelah menikmati kota Barcelona, kami melanjutkan perjalanan pada hari Selasa 23 September 2025 menuju kota Andorra la Vella yang merupakan ibu kota tertinggi di Eropa dengan ketinggian 1023 meter dan mempunyai pemandangan yang sangat indah dan kota yang sangat bersih. Hampir tidak kelihatan sampah atau kotoran di jalan umum dan jalan-jalan pusat perbelanjaan. Perjalanan kami hari ini berlanjut ke Prancis, khususnya Lourdes, kota suci tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette sebanyak 18 kali. Selama 2 malam kami berada di Lourdes, kami mengunjungi Sanctuary of Our Lady of Lourdes dan melihat sekaligus berdoa di Grotto di mana tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette. Kami juga dapat mengambil air suci dan melakukan water gesture sebagai salah satu praktik spiritual yang dilakukan para peziarah untuk menghormati penglihatan Bernadette Soubise Rose oleh Bunda Maria yang memerintahkan Bernadette untuk minum dan membasuh diri dengan air dan dari mata air yang ditemukan di Gua Massabielle. Gestur ini melibatkan pencucian tangan, muka, serta meminum air yang melambangkan pemurnian batin, iman, dan harapan untuk penyembuhan spiritual dan fisik. Kami mengikuti 2 kali prosesi lilin, yakni pada malam pertama saat tiba di Lourdes dan malam yang kedua. Kami juga merayakan Ekaristi di Sanctuary of Lourdes di Kapel Santo Patrick. Kami melaksanakan ibadat jalan salib dengan rute yang singkat dan bersama Ibu Teresia dan Ibu Veni kami melaksanakan jalan salib ke puncak Kalvari Lourdes. Kami juga mengunjungi rumah kelahiran Santa Bernadette, Moulin de Boli, dan Le Chachot, penjara keluarga. Pada sore hari kami mengikuti adorasi penghormatan sakramen Maha Kudus dan pada malam hari kami sekali lagi mengikuti prosesi lilin dengan diiringi doa rosario dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia. Setiap ziarah pasti mempunyai banyak pengalaman spiritual, pengalaman iman selama berada di Lourdes. Pengalaman iman itu pasti meneguhkan dan menguatkan perjalanan hidup dan ziarah selanjutnya, pengalaman iman. Perjalanan ziarah kami terus berlanjut. Pada hari Kamis 25 September 2025, kami melanjutkan perjalanan ke Saragossa untuk berziarah dan berdoa di Basilika del Pilar, lalu ke kota Madrid, Spanyol untuk menikmati istirahat malam. Perjalanan memang pasti melelahkan, tetapi sangat menggembirakan hati. Hal itu ditunjukkan para peziarah ketika dengan penuh semangat meninggalkan kota Spanyol dan melanjutkan perjalanan di hari Jumat 26 September 2025 menuju Fatima di Portugal. Fatima yang berada di Portugal menjadi tempat yang sangat terkenal karena Bunda Maria menampakkan diri pada tahun 1917 sebanyak 6 kali kepada 3 gembala yakni Lucia, Jacinta, dan Francesco. Tempat ini sangat damai dan penuh harapan yang membuat para peziarah tidak pernah bosan berada dan berdoa di Fatima. Kami berada di Fatima hanya semalam. Kegiatan selama di Fatima yakni pada malam hari, kami berdoa rosario pribadi dengan berjalan sambil berlutut. Ini suatu tradisi Fatima. Lalu mengikuti prosesi lilin sambil berdoa rosario dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia. Kami juga mengunjungi Basilika de Fatima yang dibangun pada tahun 1928 dengan batu bata putih dan di dalamnya terdapat patung Lady of the Fatima. Fatima mempunyai pesona ilahi, daya tarik atau keistimewaan ilahi yang membawa pesan damai dan harapan dengan hadirnya kapel penampakan Kapel Linha.
Basilika Bunda Maria Rosario yang megah dan indah sebagai tempat doa jutaan peziarah setiap tahun. Juga Basilika Tritunggal Maha Kudus, sebuah bangunan modern yang memancarkan kesucian dan semangat zaman dengan desain sederhana namun mendalam. Perjalanan ziarah Jubileum 2025 berakhir di Fatima yang dimeteraikan dengan perayaan Ekaristi bersama di Chapel of Apparitions Angel of Peace Chapel pada hari Sabtu 27 September 2025. Pada hari terakhir di Fatima kami melaksanakan jalan salib via Sacra yang berpuncak pada perhentian ke-14 dan 15 yang berada di pelataran kapel utama yakni Kalvari Hongaria dan Kapel Santo Stefanus yang terletak di Valinhos. Jalan salib yang mengikuti rute yang diambil oleh 3 gembala kecil yang dimulai dari bundaran selatan Fatima dan berakhir di kapel-kapel Valinhos. Setelah jalan salib kami mengunjungi House of Lucia dan rumah sepupunya Francesco dan Jacinta. Setelah makan siang kami meninggalkan Fatima dengan melanjutkan perjalanan ke kota Lisbon, ibu kota negara Portugal, sekaligus melakukan city tour. Pada awalnya kami berencana untuk melewati Vasco da Gama Tomb, Belém Tower, Suspension Bridge, dan Discovery Monument yang terletak di tepi sungai Tagus. Tetapi karena hujan yang sangat deras disertai angin, rencana ini dibatalkan. Perjalanan ziarah kami berakhir hari ini, Sabtu 27 September 2025. Kami kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional di Lisbon, Portugal, transit di Dubai sebelum akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jakarta pada pukul 22. Akhirnya, kisah-kisah perjalanan ziarah Jubileum 2025 kami mencapai ujungnya dan kepenuhannya. Kami sungguh terberkati dan menjadi berkat bagi kami semua, juga bahwa kami mengalami pertobatan melalui pintu suci, pintu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena Dia mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan diterima oleh Bapa, tetapi barang siapa tidak masuk melalui Dia, maka dia adalah pencuri." Karena itu kami bersyukur dan sekaligus memohon agar kami sungguh-sungguh dibebaskan dari beban-beban dosa dan dipersatukan di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mudah-mudahan sama saudara seiman yang lain yang belum bersempatan mengunjungi Porta Santa di Roma, Vatikan, dapat menjalani perjalanan pertobatan di tempat masing-masing dengan memasuki ke dalam pintu pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bertumbuh dalam iman, makin hari makin mencintai Tuhan Yesus dan mencintai sesama. Namun di luar itu terutama adalah bersatu dengan Tuhan, cukup Tuhan saja, tidak perlu yang lain. Karena itu Bapak Ibu terkasih, semoga perjalanan ziarah selama 14 hari ini membantu kami semua untuk lebih beriman kepada Tuhan dan menghormati Bunda Maria yang telah menjadi teman setia kita dalam perjalanan hidup ini. Handle yourself with care because you are loved. Terima kasih untuk New Rainbow yang telah berjalan bersama kami dalam perjalanan ziarah Holy Door tahun 2025. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu terkasih yang dengan setia menjalani perjalanan ziarah Holy Door selama 14 hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, saat ini kami sedang berada di Menara Pisa, Menara Miring di kota Pisa, Italia. Ya, ini menara miringnya, lalu ini ada gereja. Gereja tempat kami akan merayakan Ekaristi pada sore hari ini. Ya. Ini para pengunjung, ya. Ini. Ya.
Selamat sore sama saudara terkasih. Saat ini kami sedang berada di dalam gereja di Pisa, Italia. Kami baru saja menyelesaikan perayaan Ekaristi pada pukul 16 sore hari ini. Dan sekarang perayaan Ekaristi sudah selesai dan kami sedang berada di dalam gereja di Pisa. Ya, ini salah satu gereja yang persis berada di samping menara miring Pisa di Italia. Ya. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Ya, ini Menara Pisa di Italia, Menara Miring Pisa di Italia. Ya, di sampingnya itu ada gereja, tempat di mana peziarah bisa merayakan Ekaristi. Termasuk grup kami tadi merayakan Ekaristi di gereja yang persis ada di samping Menara Miring Pisa. Itu yang ada bendera paling ujung atas. Sorry. Itu Menara Miring Pisa yang paling ujung, yang ada bendera, lalu ada gereja di sampingnya, dan juga ada satu gereja baptis ya, tempat yang persis ada di samping gereja tempat para peziarah merayakan Ekaristi. Dari Menara Miring Pisa kami menyampaikan selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kami berada dalam Sanktuari Rosa Mystica Maria Ecclesiae Rosa Mystica di Montechiari, Brescia. Montechiari, Brescia. Ya, kami baru saja menyelesaikan perayaan Ekaristi di tempat ini. Ya, ini kapelnya. Ya, saat ini kami berada di Santuari Rosa Mystica di Brescia. Kami baru saja menyelesaikan perayaan Ekaristi
di kapel Santuari Rosa Mistica Madre della Chiesa. Ya, persis. Ya, Santuario Rosa Mistica Madre della Chiesa. Yang atasnya juga. Yes. Ya, ini peserta paling kecil. Si Kenzo. Kevin. Kenzo. Kevin paling kecil. Iya, ya. Oke. Ini bro ini dari Semarang. Dia datang dengan bapak mamanya. Ya. Lain peserta. Saat ini kami sedang berada di Piazza Castello di kota Milan yang belakang ini, latar belakang. Di belakang saya ini Piazza Castello di Milan. Ini depannya. Ya. Ini Piazza Castello di kota Milan. Ya, mari Bapak Ibu kita. Ya, saat ini kami berada di Duomo di Milano, Duomo Katedral yang ada di kota Milan, Italia. Ya, ini Duomo Katedralnya atau Duomo Milano. Ya, belakang itu Duomo Milano. Ya. Ya, Duomo Milano, Duomo Katedral di kota Milan, Italia. Iya, ini kota Monaco. Ya, saat ini kami ada di Monaco. Ya. Ya, pemandangan yang luar biasa. Ya, kota Monaco. Ya, saat ini kami berada di Kerajaan Monaco. Ya, ini belakang ini.
Bisa foto ini? Enggak mau. Ini perjalanan dari arah Kerajaan Monaco, gedung Kerajaan Monaco menuju Gereja Katedral Monaco. Ya. Begitulah nasib tangkat di bumi. Ini sama saudara, ini bagian dalam Katedral Monaco. Ini sedang ada misa pemberkatan nikah. Karena itu kami tidak diizinkan masuk, hanya sampai di pintu ini. Lihat, ini semua tamu-tamu yang sebenarnya mereka mau ikut perayaan pernikahan ini, tapi karena tidak diizinkan, mereka yang sampai di sini. Ini mereka pulang dengan hampa. Ya, saat ini kami berada di Casino Monte Carlo. Tempat ini ramai dikunjungi banyak orang. Ayo, mari. Romo, ayo. Romo mau foto. Silakan. Tadi masih ada. Iya. Casino Monte Carlo di Monaco. Saat ini kami sedang ada di Monaco, persisnya di Casino Monte Carlo. Ini ada banyak penonton, ada banyak pengunjung di sini ya. Ada yang sedang hadir di sini, tapi ada juga yang masuk sampai di dalam. Oke, dari Casino Monte Carlo di Monaco, kami semua menyampaikan selamat sore untuk kita semua. Sore. Ini, Satu tas loh, Romo. ini pulang dari kasino ini. Wah, cuan. Ini Bu, Ame. Ini juga pulang dari gereja Monaco, Casino Monte Carlo. Ini. Ya, saat ini kami sedang berada di Monastery Montserrat di Barcelona, Spanyol. Ya, sebentar lagi kami akan merayakan Ekaristi di Gereja Montserrat, yang dimana di gereja ini terdapat patung Black Madonna, Bunda Maria yang berkulit hitam. Ya. Minta difoto.
Mau boleh merapat Pak? Boleh merapat. 10 11 boleh merapat Ibu? 12 13 14 15 16 17 18. Yuk boleh merapat? Boleh merapat. 18 Tubuh Kristus, tubuh Kristus, Yuk, oke, video. Salve, selamat pagi. Saat ini kami sedang berada di Gereja Montserrat di Barcelona, Spanyol. Ya, kami baru saja merayakan Ekaristi di Gereja Montserrat, di mana terdapat patung Black Madonna, Bunda Maria yang berkulit hitam.
Salve, selamat pagi dari Gereja Montserrat, Barcelona, Spanyol. Saat ini kami sedang berada di Gereja Montserrat, Barcelona, Spanyol. Ya, kami baru saja menyelesaikan perayaan Ekaristi di salah satu kapel yang ada di dalam Gereja Montserrat ini. Ya. Pemandangan yang luar biasa di luar gereja ini, saudara. Ya. Di Gereja Montserrat ini ada patung Black Madonna, patung Maria berkulit hitam, Maria berkulit hitam. Ya. Ya. Ini kompleks gerejanya itu persis berada di ketinggian, di bukit. Ya. Coba bayangkan berada di antara bukit-bukit seperti ini, berdiri megah Gereja Montserrat yang luar biasa ini. Gusto ko nakikita yung pulang na. Ya, semoga perjumpaan kami dengan Bunda Maria berkulit hitam, Black Madonna, menghantar kami untuk seperti Maria Black Madonna, Maria berkulit hitam yang menjadi ibu kehidupan kami pun terus merawat dan menjaga kehidupan agar kehidupan ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang penuh sukacita dan bermakna bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.